Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza man qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemerhati dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita kembali bertemu dalam acara perjalanan setelah kematian. Kita sudah membahas perjalanan manusia di saat mereka di alam barzakh, dan kita sekarang sedang membahas perjalanan manusia di saat mereka berada di hari akhirat, yaitu setelah terjadinya hari kiamat. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, di kajian lalu kita sudah membahas bagaimana kondisi orang kafir di hari kiamat, bagaimana kondisi orang kafir di padang mahsyar, di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kondisi orang kafir di hari kiamat di padang mahsyar, yaitu dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghapuskan semua amalan-amalan kebaikan orang kafir di hari kiamat kelak. Demikian juga yang ketiga yang telah kita bahas, bagaimana pertengkaran demi pertengkaran yang terjadi antara orang kafir yang satu dengan orang kafir yang lain, antara kelompok kafir yang satu dengan kelompok kafir yang lainnya bertengkar. Sebagaimana yang telah kita bahas, bahwasanya si penyembah akan bertengkar dengan yang disembah. Demikian juga si pengikut akan bertengkar dengan orang yang dia diikut, dikarenakan dia mengikuti kesesatan. Demikian juga orang-orang lemah akan bertengkar dengan orang-orang kuat, pemimpin-pemimpin yang mereka ikut. Dan ternyata pemimpin mereka itu, penguasa mereka itu membawa mereka kepada kekufuran dan kesesatan. Bahkan ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, pertengkaran itu terjadi tidak hanya antar manusia, tapi juga pertengkaran itu antar manusia dan setan yang telah menggoda mereka semasa mereka di dunia. Tetapi tentunya iblis tidak ingin dipojokkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia juga punya alasan, ya. Dia juga punya argumentasi. Dengan itu orang-orang kafir tidak akan dapat memojokkan iblis-iblis yang telah mereka ikuti. Bahkan ikhwah rahimanallah wa iyyakum, pertengkaran itu tidak hanya terjadi antara manusia dan orang kafir, tapi juga antara manusia dengan anggota badannya.
Dan yang terakhir yang telah kita bahas yaitu terjadinya pertengkaran antara ruh dan jasad. Itulah dahsyatnya pertengkaran orang kafir nanti di hari akhirat. Itulah kondisi orang kafir. Kemudian kita masuk pada al-mabahatsu tsani, pembahasan yang kedua, yaitu halul usatil mu'minin. Bagaimana pula kondisi orang-orang mukmin yang durhaka. Ya, kalau yang sebelumnya ini adalah orang kafir di luar, yang berada di luar areal Islam. Kali ini kita akan bahas bagaimana pula orang-orang muslim di hari kiamat. Ya, ada orang muslim yang taat dan ada orang muslim yang tidak taat. Dia orang muslim yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kedurhakaannya itu tidak sampai membuat dia keluar dari areal Islam. Taib. Halu usatil mu'minin. Bagaimana pula dengan kondisi orang-orang mukmin yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ba'dul mu'minina qad yakunu qarifun fid dunya dzunuban tuqi'uhu fil ahwalin wa masyaqqatin wa sa'abin. Sebagian orang-orang mukmin ada yang semasa di dunianya melakukan dosa-dosa yang akan membawa mereka kepada kesulitan, membawa mereka kepada kerumitan di hari kiamat. Wa sana'ridu fi hadzal mabahathi lidzikri ba'dil usati. Pada pembahasan ini kami akan menyinggung tentang sebahagian orang-orang yang durhaka, wa ma yusibuhum min dzalikal yaumil bala, dan bagaimana pula bala bencana yang menimpa mereka di hari kiamat kelak. Al-matlabul awal, yang pertama, alladzina la yu'adduna zakah. Pertama yaitu orang mukmin yang durhaka, dikatakan durhaka dikarenakan tidak mau bayar zakat. Kita lihat bagaimana kondisi mereka di padang mahsyar nanti, yaitu orang-orang muslim yang enggan membayar zakat. Bagaimana kondisinya dia nanti di hari akhirat, di padang mahsyar, sebelum dia masuk ke surga dan neraka, bagaimana kondisi dia. Demikian ikhwah, ya, sebagaimana yang sudah kita maklumi bahwasanya zakat merupakan salah satu rukun Islam. Tapi malah rukun Islam ini tidak dia lakukan. Bagaimana kondisi dia pada saat itu? Dia yang telah mengabaikan salah satu rukun Islam, yaitu enggan membayar zakat. Bagaimana posisi dia? Bagaimana kondisi dia di hari akhirat kelak? Bagaimana kondisi dia di padang mahsyar nanti? Taib. Min huquqillahil kubra az-zakah. Di antara hak manusia terhadap Allah yang terbesar, ya, yaitu masalah zakat. Demikian ikhwah, zakat. Karena zakat ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ke negeri Yaman, beliau berwasiat memberikan pesan kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, ya Mu'adz, innaka ta'ti qauman min ahli kitab. Mu'adz, yang akan kamu dakwahi ini, yang akan kamu datangi ini adalah orang-orang ahli kitab, orang-orang cerdas. Faltakun awwala ma tad'uhu ilai syahadatu alla ilaha illallah. Hendaklah yang pertama sekali yang engkau ajak yaitu pada kalimat la ilaha illallah. Artinya kamu ajak pertama sekali, prioritas pertama yang kamu ajak mereka untuk bersyahadat. Itu yang pertama. Fa inhum ata'u kadzalik, kalau mereka mentaatimu tentang hal itu, mereka bersyahadat, berarti masuk Islam. Fa'alimhum, maka ajarkan kepada mereka, annallahu qad iftarada 'alaihim khamsa salawat, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada mereka salat yang 5 waktu. Fa inhum ata'uka lidzalik, kalau mereka mentaatimu tentang hal itu, artinya dia sudah syahadat, kemudian sudah mulai salat, maka fa'alimhum, maka ajarkan juga kepada mereka, annallaha qad iftarada 'alaihim as-sadaqah,
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah wajibkan kepada mereka zakat. Tu'khadhu min aghniyaihim, diambil dari orang-orang kaya mereka, wa turaddu ila fuqaraihim, dan dibagi-bagikan kepada orang-orang fakir mereka. Inilah zakat, ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, yang wajib dibayarkan, dilaksanakan oleh orang muslim, dan ini termasuk hak Allah terhadap para hamba yang wajib dilaksanakan oleh hamba-hamba Allah. Wa iya hakul mal, ini terkait dengan hak harta. Walladzina la yu'adduna zakata amwalihim yu'adzabuna bihadhil amwali fil mawqifil azim. Mereka yang enggan membayar zakat harta mereka akan diazab dengan harta itu sendiri di padang mahsyar nanti. Wa qad akhbaratin nususu anna adzabahum biha ala wujuh. Bagaimana bentuk azabnya? Dalil-dalil baik dari Al-Quran maupun dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan kepada mereka beberapa jenis azab. Ya, jadi bukan satu jenis, beberapa jenis azab yang akan ditimpakan kepada orang-orang yang tidak ingin, tidak mau, pelit, bakhil membayarkan zakatnya. Al-awwal, pertama, ayyumatsalu li sahibil mali maluhu syuja'an aqra, bahwasanya di hari kiamat nanti, bahwasanya harta si pemiliknya, harta yang dimiliki oleh seseorang yang tidak dibayarkan zakatnya, dia akan diubah oleh Allah bentuknya bagaikan seekor ular yang besar. Ya. Syuja'an. Syuja' ini kalau kita artikan syuja' itu kan artinya berani. Jadi ular yang sangat gesit. Ya. Ular sangat gesit. Aqra. Aqra ini ikhwah yang kepalanya botak, tak berambut. Tidak tumbuh sedikit pun. Para ulama mengatakan kenapa enggak tumbuh? Itu dikarenakan saking luar biasanya bisa yang ada di kepalanya tersebut. Lahu dzabibatan, ada 2 bintik di kepalanya. Fayutawwiqu unuqah, lantas ular ini akan melilit leher orang tersebut. Wa ya'khudhu bilihzamatai sahibih, lantas dia menggigit rahang si pemilik harta tersebut. Qailan lahu, seraya mengatakan, ana maluka, ana kanzuka, aku adalah hartamu. Artinya aku adalah hartamu yang engkau simpan-simpan, yang tidak engkau bayarkan zakat hartanya, yang tidak engkau keluarkan zakat hartanya. Akulah ini. Jadi harta yang tak dibayarkan zakat oleh, dia tidak dikeluarkan zakat hartanya oleh si pemiliknya, akan akan dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diubah oleh Allah Subhanahu wa taala berupa ular yang kita sebutkan tadi. Sambil menggigit leher, sambil menggigit rahang si pemilik harta, dia mengatakan, ana maluka wa ana kanzuka, aku adalah hartamu dan aku adalah harta karun yang engkau simpan-simpan. Wa fi sahihil Bukhari, dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, bahwasanya Rasulullah dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man atahu Allahu malan falam yuaddi zakatahu, barang siapa yang Allah anugerahkan harta kepada dia, falam yuaddi zakatah, tapi sayangnya dia tak bayar zakat, muthila maluhu yaumal qiyamah syuja'an aqra lahu dzabibatan, maka hartanya tersebut akan berubah menjadi seekor ular syuja'.
seekor ular yang gesit, yang botak kepalanya dan memiliki 2 bintik hitam di kepalanya. Yutawwiquhu yaumal qiyamah. Ular seperti inilah yang nanti akan melilit lehernya di hari kiamat. Summa ya'khudhu bilihzamataihi. Kemudian digigit rahang orang ini oleh si ular tersebut, ya. Jadi lehernya dililit, ya. Ikhwah, ya kita tahu sendiri bagaimana kalau leher itu terikat, ya, tentu dia akan tercekik. Ya, tercekik, dan kalau dia semasa di dunia dia tercekik tak bisa bernafas, dia akan mati. Tapi di hari akhirat tidak ada lagi cerita mati. Dia dicekik setengah mati dan takkan pernah mati. La yamutu fiha wa la yahya. Dia dalamnya tidak akan pernah mati dan tidak mati dan tidak hidup. Jadi setengah mati nanti di hari akhirat. Dia dicekik, kemudian dia sesak nafas, tidak bisa bernafas, tapi tak mati-mati. Karena dililit ular tersebut. Kemudian si ular ini, ya, melilit leher dan menggigit rahang orang ini, digigit rahangnya oleh si ular. Summa yaqul, kemudian dia mengatakan, ana maluka wa ana kanzuk. Aku adalah hartamu dan aku adalah karunmu, harta karunmu yang kau simpan-simpan. Summa tala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlih huwa khairul lahum. Janganlah orang-orang yang bakhil, janganlah orang-orang yang bakhil terhadap apa yang Allah berikan kepadanya mengira bahwasanya itu baik untuknya. Jadi ada orang-orang yang Allah berikan anugerah berupa harta. Atahumullah min fadlih. Orang-orang yang bakhil tidak mau mengeluarkan apa yang telah Allah berikan kepadanya. Jangan dikira itu baik untuk dirinya. Ikhwah, kalau kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala selalu membarengkan antara anfiqu mimma razaqnakum. Infakkanlah hartamu mimma razaqnakum, dari apa yang telah kami anugerahkan kepada kalian. Jadi Allah suruh menafkahkan, selalu disebutkan, dan ini yang telah kami anugerahkan kepada kalian. Nah, ini juga begitu, ikhwah. Ya bakhaluna bima atahumullah min fadli. Mereka bakhil, tidak mau memberikan, padahal yang memberikan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini agar Allah itu ingin mengingatkan kita bahwasanya kalian tidak usah bakhil. Karena yang ada pada diri kalian, harta yang ada pada diri kalian itu Allah yang beri. Kalau Allah cabut, habis kalian, tak punya apa-apa lagi. Jadi nggak layak kalian bersikap bakhil. Gak layak kalian bersikap pelit. Ketika Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kalian harta, zakat harta, itu harta Allah yang memberikan. Demikian, Allah yang memberikan kelebihannya sehingga harta kalian tuh sampai pada nisab dan sampai pada 1 haul. Seandainya Allah mau, Allah habiskan semuanya. Demikian, Allah ambil semuanya. Karena itu semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Harta itu milik Allah dan kalian pun milik Allah. Demikian, ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Makanya kan ketika Qarun, salah seorang dari umat Nabi Musa yang sombong tidak mau beriman kepada Allah, ya. Nabi Musa datang untuk mengingatkan dia agar beriman kepada Allah, agar dia bersyukur kepada Allah yang telah memberikan dia banyak kelebihan berupa harta. Apa katanya? Qala innama utituhu ala ilmin indi. Katanya, ini aku dapati dikarenakan ilmuku. Artinya aku dapat kumpulkan harta ini dikarenakan kehebatanku, ilmuku yang luas. Dengan kepiawaian ilmuku, aku praktekkan ilmuku sehingga aku mampu mengumpulkan harta yang demikian banyak. Jadi dia menampik sama sekali, ya, adanya campur tangan Allah Subhanahu wa taala atas pemberian harta anugerah yang diberikan kepada dia. Demikian, ikhwah. Maka Allah Subhanahu wa taala marah.
Allah ambil, semuanya diambil ikhwah. Ya, semuanya diambil. Bukan hanya hartanya, orang-orangnya pun diambil Allah Subhanahu wa taala. Fa khasafna bihi wa bidaril ard. Kami tenggelamkan dia dan rumah-rumahnya. Semua kami tenggelamkan ke dalam bumi. Bisa ikhwah. Wa madzalika 'alallahi bi'aziz. Yang demikian itu tak sulit bagi Allah. Itu milik Allah semua. Makanya anfiqu mimma razaqnakum bima la yasabanna alladziina yabkhaluna bima atahumullahu min fadli. Berinfaklah kalian dengan uang harta yang telah kami berikan kepada kalian. Kami yang berikan kepada kalian. Kenapa sih bakhil? Kenapa sih nggak mau? Wong kami yang berikan kepada kalian, kami yang titipkan kepada kalian. Tinggal keluarkan sedikit untuk zakat, sisanya kalian nikmati. Nah ini, jangan kalian pelit dengan apa yang telah kami berikan kepada kalian. Jangan kalian bakhil dengan apa yang telah Allah berikan kepada kalian. Dan jangan kalian kira sikap kalian itu baik untuk kalian. Sebagian orang kan merasa kalau dia keluarkan zakat hartanya 2,5%, uangnya 1 miliar misalnya, dia harus mengeluarkan zakat hartanya 2,5%. Berarti dia harus mengeluarkan 25 juta. Dia merasa 25 juta itu banyak sekali. Yang berat bagi dia 25 juta, dia lupa sisa uangnya itu kan banyak sekali. Dari 1 miliar yang nolnya itu 12. Atau kita katakan ya 1.000 juta. Dari 1.000 juta Allah hanya minta 25 juta. Berarti kan dia masih punya 975 juta. Allah nggak minta yang banyak, Allah hanya minta yang sedikit. Ini hak Allah, keluarkanlah ini. Tapi kalau orang bakhil ikhwah, ya orang pelit, yang diingatnya 25 juta itu banyak. Sehingga yang 975 juta ini dia lupakan. La haula wala quwata illa billah. Sedang mendapat bisikan setan orang-orang seperti ini. Mereka mengira dengan tidak membayar zakat dia itu baik untuknya. Padahal bal huwa syarrul lahum. Padahal itu buruk untuk mereka. Di antara buruknya apa? Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Nanti apa yang dia bakhilkan, yang tidak mau dia keluarkan zakatnya, hal itu akan melilit lehernya nanti di hari kiamat. Al-Imran ayat 180. Itulah ikhwah ancaman bagi orang-orang mukmin yang tidak mau membayar zakat hartanya. Adapun Syuja' al-Aqra, yang dikatakan Syuja' al-Aqra yaitu hayyatun al-hayyatu adz-dzakaru, yaitu ular jantan, al-mutama'atu sya'ru ra'sih, yang gundul, yang sudah copot gugur rambut di kepalanya, likathrati sumihi, dikarenakan banyaknya bisa yang ada di kepalanya. Wadzabibatan, adapun yang dikatakan dzabibatan adalah nuqtatan saudawan fawqa ainai al-hayyah, dia adalah 2 bintik hitam yang ada di atas 2 mata si ular jantan tersebut. Itulah ikhwah, inilah gambaran daripada ular jantan yang berbisanya luar biasa, melilit leher orang yang tak membayar zakat di hari kiamat nanti. Ini belum ikhwah, ini ingat, ini bukan dalam neraka. Ini masih di padang mahsyar. Ya. Yang melilit lehernya nanti di hari kiamat dan menggigit rahang orang tersebut. Ya, itulah siksaannya. Dicekik dan dipatuk dan digigit rahangnya. Sehingga bisanya mengalir dalam tubuh orang tersebut. Dia tidak bisa bernafas dan bisanya menggerogoti tubuh orang tersebut. Dan demikian seterusnya hingga hari kiamat. Hingga demikian seterusnya hingga Allah Subhanahu wa taala memberi jalan bagi dia, apakah dia nanti ke neraka ataukah ke surga. Yang kedua, bentuk yang pertama tadi yaitu azabnya Allah Subhanahu wa taala mengubah hartanya menjadi seekor ular jantan yang terlalu banyak bisanya, melilit leher si orang yang tak mau bayar zakat
dan mematuk ataupun menggigit rahang orang tersebut dan mengalirkan bisa ular tersebut ke dalam tubuh orang yang tidak mau bayar zakat. Bentuk kedua, ayyuta bil mali nafsuhu alladhi muni'a zakatih alladhi muni'a zakatuh, yaitu harta yang tidak mau dia zakati itu ya didatangkan. Kalau dia berupa emas perak, datangkan tuh hartanya semua. Ya. Apa yang dia punya, intan belian, pokoknya yang namanya barang-barang berharga, barang-barang logam, barang-barang benda-benda mulia ya didatangkan di hari kiamat. Ini punyamu, ini harta kekayaanmu, ini emas-emasmu yang dulu tidak kamu zakati. Fa in kana min adh-dhahabi wal fiddati ju'ila safa'ihu minan nar. Apabila harta tersebut berupa emas dan perak, maka emas dan perak ini akan dijadikan lempengan di hari kiamat nanti. Kemudian summa udziba bihi sahibuhu, kemudian dia diazab dengan lempengan harta tersebut. Dengan emas dan perak yang sudah dipipihkan, yang sudah dilempengkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang tersebut akan diazab dengan lempengan ini. Wa in kana al-malu hayawan, apabila harta zakatnya itu berupa hewan, karena kan ikhwah, zakat harta itu juga berupa hewan. Seperti kalau seorang memiliki 40 ekor kambing, maka setiap tahunnya dia harus mengeluarkan 1 ekor kambing. Demikian juga sapi, demikian juga unta. Tapi kalau ayam tidak ada ya. Kemudian ibilan au baqaran au ghanaman, apabila wa in kana al malu hayawan, apabila harta tersebut berupa hewan seperti unta, sapi atau kambing, ursila ala sahibihi fa'udziba bihi, maka hewan-hewan ini dilepaskan dan dia, si pemilik hewan ini akan diazab dengan hewan-hewan yang tidak dia zakati tersebut. Qala ta'ala walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Dan orang-orang yang menimbun-nimbun hartanya, menyimpan emas dan peraknya, wala yunfiqunaha fi sabilillah, tak mau menginfakkannya di jalan Allah, tidak mau mengeluarkan zakatnya, maka fabashshirhum bi'adzabin alim, berikan mereka kabar dengan azab yang mengancamnya, azab yang pedih yang mengancamnya. Yauma yuhma 'alaiha finnar, pada hari kiamat nanti, emas peraknya itu yuhma finnar, akan dipanaskan dalam api neraka. Akan dipanaskan di dalam api neraka. Ikhwah, sebagaimana yang sudah pernah kita dengar bahwasanya perbandingan antara panasnya api neraka dengan panasnya api sekarang 1:70. Dalam satu riwayat 1:99. Demikian, kita lihat api yang paling panas di dunia ini itu bisa mencairkan baja. Itu api yang paling panas. Dan untuk hari kiamat nanti itu kalikan 99 kali panasnya. Dengan panas inilah emas dan perak itu akan dipanaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum, kemudian digosokkan, disetrikakan lempengan ini ke punggung orang tersebut, ke punggung orang yang tidak mau membayarkan zakat. Si pemilik harta yang enggan membayarkan zakat, digosokkan punggung mereka dan disetrika juga wajah mereka dan disetrikakan juga perut mereka. Demikian ikhwah, itulah adabnya. Hadza ma kanastum li anfusikum, kata Allah, inilah yang akibat, inilah
harta yang dulu kau simpan-simpan tak kamu bayarkan zakat, tuh sekarang dia akan menjadi alat untuk mengazabmu di hari kiamat. Fadzuqu ma kuntum taknizun, silakan rasakan azab akibat apa yang gara-gara harta yang kamu simpan-simpan yang tidak kamu bayar zakatnya. At-Taubah ayat 34 sampai 35. Wa fi sahih Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dalam hadis sahih Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min sahibi dhahabin wala fiddatin la yuaddi fiha haqqaha, tidaklah seorang pemilik emas dan perak yang tidak ingin, tidak mau, yang enggan bayar zakat hartanya, illa idza kana yaumal qiyamah, kecuali di hari kiamat nanti, sufihat lahu safaih minan nar, maka hartanya tersebut, ya, hartanya tersebut akan dijadikan lempengan-lempengan logam dari api neraka, akan dijadikan menjadi lempengan-lempengan logam. Ya, harta tersebut akan jadikan lempengan-lempengan logam di dalam neraka, ya. Fa uhmiya alayya fi nari jahannam, dan dipanaskan dalam neraka jahanam. Fayuqwa biha jabinuhu janbuhu wa jabinuhu wa dhahruhu, maka dengan lempengan yang sudah dipanaskan dalam api neraka, dalam neraka jahanam itu, ya, diangkat dan disetrikakanlah perutnya, disetrika punggungnya, disetrika wajahnya. Kullama barudat u'idat la alaih, setiap kali dia kan, ini sudah panas nih, ya, ini sudah panas, ya, kita anggaplah begini, ya, sudah panas ini, disetrikakanlah ke wajahnya, ke punggungnya, ke perutnya, terus disetrikakan lagi, setrika lagi. Ketika ini sudah dingin, ya, ketika ini sudah dingin, maka dicelupkan lagi ke dalam neraka jahanam sampai panas. Dan orang ini yang disetrika tadi balik, kembali pulih, tubuhnya yang disetrika yang sudah terbakar habis oleh setrikaan tadi, kembali, ini sudah panas, disetrika lagi, setrika punggungnya, disetrika perutnya, disetrika wajahnya, terus menerus begitu. Kalau sudah dingin, ya, kembali dicelupkan ke dalam api neraka, dan tubuh orang yang setrika tadi sudah terbakar habis, dikembalikan sedia kala, dipulihkan lagi. Yang ini sudah panas, disetrikakan lagi. Demikian ikhwah, seterusnya, ya, demikian seterusnya. Kullama barudat uiddat alaihi, setiap kali, ya, uiddat alaihi, setiap kali lempengan itu dingin sudah, maka dikembalikan, ya, dikembalikan. Fi yaumin kana miqdaru 50 alf sanah, pada hari yang pada waktu itu satu hari sama dengan 50.000 tahun lamanya. Itu perbandingannya. Satu hari di sana sama dengan 50.000 tahun di sini. Kemudian hatta yaqdiya bainal ibad, hingga semua hamba sudah diputuskan kemana arah perjalanannya berikutnya. Fayara sabilahu, orang yang tadi disiksa, disetrika perutnya, disetrika punggungnya, disetrika wajahnya, demikian terus, setiap kali sudah pulih, disetrika lagi, setiap kali dipulih, setrika lagi, setiap kali bahan penggosoknya ini dingin, dicelupkan lagi ke dalam api neraka jahanam, panas lagi, disetrikakan lagi, setiap kali pulih, dikembalikan lagi, demikian seterusnya, ya, hingga selesai penetapan hukuman bagi seluruh umat manusia. Fayara sabilahu, dan dia pun melihat kemana arah tujuannya yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imma ilal jannati wa imma ilan nar. Imma dia masuk surga atau imma dia masuk ke dalam neraka. Demikian ikhwah. Kalimat imma dia masuk surga atau imma dia masuk neraka ini kan menunjukkan bahwasanya dia tidak kafir. Karena ada kemungkinan dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Qila ya Rasulullah, ditanyakanlah lagi kepada beliau, ya Rasulullah, fal ibil, bagaimana dengan unta? Bagaimana kalau hartanya itu berupa unta yang tidak dizakati?
sudah sampai nisabnya tapi tak juga zakati. Bagaimana kalau dia berupa unta? Kalau tadi kan berupa emas dan perak yang dibuat lempeng dan dipanasi yang disetrikakan. Kalau dia berupa unta bagaimana? Qala, beliau mengatakan wala sahiba ibilin la yuaddi minha haqqaha, tidaklah seorang pemilik unta yang tidak mengeluarkan zakat hartanya. Wa min haqqiha halabuha yauma waradiha, di antara haknya yang harus dia keluarkan yaitu memerah susu unta di saat unta tersebut mendatangi tempat air minum. Ya. Di saat mendatangi tempat yang memang untuk minum, disediakan untuk minum-minum unta. Artinya apa ikhwah? Haknya tersebut apabila seorang punya unta, ya, dan dia sedang menggiring untanya ke tempat peminuman air unta, maka apabila ada orang yang meminta susu unta, maka dia tidak boleh menolaknya. Ini termasuk hak, ya, kewajiban yang harus dia lakukan. Kalau ada orang yang berada di situ minta susu untanya, maka dia wajib memberikannya. Demikian di saat unta tersebut minum air. Ini dimaksud dengan min haqqiha wa min haqqiha halabuha yauma wardiha. Illa idza kana yaumal qiyamah, kecuali orang tersebut di hari kiamat nanti batahun laha butiha laha buqaun qarqarun, dia akan ditelungkupkan di satu tempat yang sangat luas dan datar, ya. Au farumakanat, di mana au farumakanat la yafqadu minha fasilan wahidan tata'uhu bi akhfafiha wa ta'udduhu bi afwahiha. Maka tidak ada satupun unta, ya, unta yang ada pada waktu itu di lapangan itu, ya, saya ulangi, si pemilik unta nanti ini, si pemilik unta yang tak mengeluarkan zakat untanya, nanti di hari kiamat dia akan ditelungkupkan di tempat yang datar, kemudian di sana ada unta-unta yang jauh lebih banyak ketimbang unta yang dia miliki semasa di dunia, bahkan anak-anak unta juga bergabung di sana, ya. Maka unta-unta ini nanti unta-unta inilah yang akan menginjak-injak punggung orang tersebut, ya. Kemudian menggigit-gigit orang tersebut. Kullama marra alaihi awwaluha radda alaihi akhiraha. Yang tadi yang pertama setiap kali selesai, yang akhir unta yang terakhir yang mijak-mijak dan menggigit dia, unta terakhir ini kan serombongan unta nih, ya. Serombongan unta bahkan lebih banyak daripada unta yang dimiliki semasa di dunia. Ini baris memijak-mijak orang ini dan menggigit orang ini. Terus begitu. Unta terakhir sudah selesai, giliran unta terakhir, unta yang pertama tadi sudah siap menyusul unta yang terakhir. Jadi begitu terus muter terus. Demikian ikhwah. Unta yang pertama sudah jalan, ya, sampai akhirnya unta yang terakhir. Tapi setelah unta yang terakhir itu yang menginjak-injak dan menggigit dia, ternyata unta pertama itu sudah mengambil urutannya. Setelah unta terakhir kembali ke unta pertama untuk melakukan eksekusinya, siksaannya. Demikian ikhwah. Demikian seterusnya. Ya. Fi yaumin kana miqdaru khamsina alfasanah. Itu terjadi pada nanti di hari kiamat, di mana satu hari itu sama dengan 50.000 tahun. Hatta yaqdiya bainal ibad, hingga Allah menyelesaikan urusan semua hamba-hambanya. Fayara sabilahu imma ilal jannati wa imma ilan nar. Maka di situ dia melihat apakah dia nanti Allah suruh masuk neraka ataukah Allah tetapkan dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Berarti kan ini siksaan ini terjadi sebelum seorang masuk ke dalam surga atau neraka. Qila, dikatakan lagi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, fal baqar wal ghanam, bagaimana pula kalau harta yang tak dizakatkan itu yaitu berupa sapi atau berupa kambing? Qal, beliau mengatakan, wala sahiba baqarin wala ghanamin la yuaddi fiha haqqaha illa kana yaumal qiyamati batahun laha buqa'un qarqarun
la yafqidu minha syai'an. Tidaklah si pemilik sapi atau si pemilik kambing yang tidak mengeluarkan zakatnya, kecuali nanti di hari kiamat dia akan ditelungkupkan di tempat yang datar, lantas la yafqidu minha syai'an, ya, dan tidak ada satupun sapi atau kambing yang terluput dari tempat tersebut. Laisa fiha aqsa'u, laisa fiha al-aqsa'u wala jalha'u wala ghataba'u tantahu biquruniha. Tidak ada satupun kambing tanpa terkecuali, tidak ada satupun kambing kecuali ataupun sapi kecuali akan menanduk dia. Kecuali sapi atau kambing yang ada tanduknya akan menanduk dia. Demikian juga sapi yang tak bertanduk juga akan menanduk dia. Demikian juga sapi atau kambing yang tanduknya patah juga akan menanduk dia. Ya. Biquruniha, dengan tanduknya. Wa tata'uhu bi azlafiha, dan menginjak-injaknya dengan sepatunya. Kullama marra alaihi awwalaha radda alaihi akhiraha. Setiap kali yang terakhir sudah selesai menginjak-injaknya, ternyata yang pertama kembali dalam urutannya untuk menginjak-injak orang ini. Mutar begitu terus ikhwah. Fi yaumin kana miqdaru 50 alfasanah, dan itu terjadi pada hari di mana perbandingannya sama dengan satu hari sama dengan 50.000 tahun. Hatta yaqdiyallahu bainal ibad, hingga Allah Subhanahu wa taala menyelesaikan urusan semua hamba-hambanya, menetapkan hukuman, menetapkan hamba-hambanya kemana mereka diletakkan, apakah di surga atau ke neraka. Fayara sabilahu imma ilal jannati wa imma ilan nar, dan orang ini pun setelah divonis, mendapat vonis hukuman, laulah dia kemana arah tempat dia, apakah dia nanti di surga ataukah dia nanti di neraka. Demikian ikhwah rahimani Allahu wa iyyakum. Itulah kondisi pertama, yaitu orang-orang mukmin yang durhaka, yang tidak mau membayar zakat hartanya. Tapi seperti itu saja kajian kita di pagi hari ini ya. Ini ada yang kedua, itu al-mutakabbirun, orang yang sombong. Ini bagaimana pula nanti Allah Subhanahu wa taala jelaskan kepada kita kondisinya. Orang-orang yang mutakabbir, orang-orang yang sombong, jabbar dan lain-lainnya. Demikian ikhwah, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Naam. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik atas penyampaian materi pada kesempatan pagi hari ini. Bagi Anda yang ingin bertanya seputar kajian pada kesempatan hari ini, Anda dapat bertanya melalui layanan telepon di 0218236543 atau melalui pesan WhatsApp di 0819896543. Pertanyaan pertama akan kita coba angkat terlebih dahulu dari layanan telepon. Halo. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dan di mana? Dengan Ibu Samina di Cibinong, Barakoklub Ustaz. Ya, silakan Bu, pertanyaannya. Ini Ustaz, dari Abu Darda meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda bahwa tidak ada seorang hamba yang mengucapkan la ilaha illallah 100 kali kecuali ia dibangkitkan oleh Allah di hari kiamat dan seterusnya. Pertanyaannya ini Ustaz, apa iya kalau misalnya orang yang mengamalkan seperti itu tidak mengalami huru hara di hari kiamat? Dan yang kedua, bagaimana dengan orang yang dulu tidak mengerti, belum tahu, dia pemelihara hewan kambing, lalu tidak mengamalkan, hanya khusus untuk dijualkan,
bagaimana di akhirat, apa ngalamin seperti yang Ustaz tadi katakan. Mohon nasihat, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Assalamualaikum. Baik, kalau yang pertama Allahu a'lam, nggak tahu saya hadisnya itu, ya. Adapun yang kedua, ikhwah, kalau dia dahulu pernah memiliki berternak kambing, jika ternak kambingnya itu sudah mencapai nisab, ya, sudah mencapai nisab, yaitu nisabnya kambing setiap 40 ekor, maka dizakatkan 1 ekor kambing. Jika memang seperti itu, ya, kambingnya sudah 40 atau lebih, ya, maka dia wajib untuk mengeluarkan 1 ekor. Tapi dia dulu tidak tahu bagaimana, ya. Tapi dia dahulu tidak tahu bagaimana. Kalau dia masih memiliki ternak tersebut, ya, maka apa yang belum dia keluarkan keluarkan sekarang. Karena itu merupakan hak fakir miskin. Mungkin dia memiliki 40 ekor kambing itu selama 5 tahun dan dia nggak pernah tahu kalau itu merupakan harus dizakati 1 ekor kambing setiap tahunnya. Maka sekarang dia keluarkan. Ya, karena itu merupakan hak fakir miskin yang harus dikeluarkan. Jadi kalau ada 5 tahun dia tidak membayar zakatnya dikarenakan ketidaktahuannya, sekarang dia tahu maka keluarkan 5 ekor kambing itu, berikan kepada fakir miskin. Demikian ikhwah. Ya. Namun apabila ternyata sekarang dia bangkrut, tidak punya apa-apa, maka semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkannya. Allahu a'lam bishawab. Syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fiik atas jawabannya Ustaz. Semoga bermanfaat bagi penanya. Selanjutnya kita akan coba bacakan pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, adakah doa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW agar kita bisa selamat di dalam kubur untuk menjawab pertanyaan malaikat? Dari hamba Allah di Kalimantan Tengah. Silakan Ustaz. Allahu a'lam bishawab. Ya, kalau terkait dengan menjawab pertanyaannya, ya, menjawab pertanyaannya Allahu a'lam, saya tidak tahu. Tapi untuk terbebas dari azab kubur itu banyak. Seperti doa kita sebelum salam setiap sholat. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab neraka jahanam dan aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Ya. Jadi di sini ada 2 azab. Kita mohon perlindungan pada Allah agar tidak menerima 2 azab ini, yaitu azab neraka jahanam dan azab kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamati, dan lindungilah kami dari fitnah cobaan kehidupan dan kematian. Wa min fitnatil masihid dajjal, dan dari fitnah masih dajjal. Demikian ikhwah. Karena masalah pertanyaan berhasil dan tidak berhasilnya itu terkait nanti ujungnya itu dia mendapat azab atau mendapat nikmat kubur. Mendapat azab kubur atau nikmat kubur. Makanya Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW mengajarkan kita doa ini. Namun khusus bagaimana agar kita bisa menjawab pertanyaan itu, pertanyaannya aja, ya. Ya. Apakah ada? Allahu a'lam bishawab. Ya, Allahu a'lam bishawab. Nah, barakallahu fikum. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala masih memaafkan seseorang kalau hal itu masih dalam hatinya, selama dia belum ucapkan dan belum lakukan. Karena ini merupakan waswas syaitan. Ya, merupakan waswas syaitan. Bagi seorang muslim
yang selalu ada bisikan-bisikan seperti ini, maka dia mohon kepada Allah Subhanahu wa taala perlindungan dari syaitan. Beramalah dengan amalan-amalan yang dapat menjauhkan dia dari syaitan. Membaca doa-doa, semua doa-doa yang disyariatkan, yang disunahkan bagi kita, itu semua dapat menjaga diri kita dari syaitan. Dan itu merupakan benteng kita dari godaan-godaan syaitan. Termasuk juga doa zikir pagi sore. Ini merupakan benteng yang sangat kuat sekali bagi seorang muslim dari gangguan setan. Demikian ikhwah rahimanallah, bacalah semua doa-doa itu. Seperti misalnya doa kita mau masuk WC. Itu kan semua perlindungan dari setan. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ya Allah, lindungilah aku dari setan laki-laki dan setan perempuan. Demikian juga ketika kita mau makan bismillah, ini kan menjauhkan kita dari syaitan. Demikian juga ketika kita pada malam hari masuk rumah, kita tutup dengan bismillah, ini agar syaitan gak masuk ke rumah kita. Demikian juga ketika seorang suami mendatangi istrinya, jangan lupa baca doanya, ini akan menjauhkan diri mereka dan anak-anak mereka dari syaitan. Demikian juga ketika dia mau keluar rumah, dia baca doa keluar rumah, hal itu juga akan membuat dirinya jauh dari syaitan. Dan banyak hal-hal yang lain, membaca surah Al-Baqarah di rumahnya supaya dia bisa sungguhnya setan itu lari. Inna syaitan yanfiru min baiti tuqra'u fihi surat Al-Baqarah. Sungguhnya setan itu akan lari dari rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah. Karena was-was itu adalah dari setan, ya, dari iblis yang membuat kita was-was. Oleh karena itu para ikhwah rahimanallah wa iyyakum, ya, jauhkan diri kita dari setan dengan cara-cara laksanakan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik doa-doa yang muqayyad yang ada terkait dengan perbuatan tertentu maupun dengan doa-doa yang mutlak di mana kita berdoa mengangkat tangan kepada Allah Subhanahu wa taala mohon perlindungan dari godaan-godaan setan, bisikan-bisikan setan. Demikian ikhwah. Wa min syarril waswasi khannas, yaitu mereka yang alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang selalu membuat was-was dalam hati seorang. Demikian. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan si penanya, bapak atau ibu yang bertanya, dari godaan-godaan setan, bisikan-bisikan setan yang sangat membuat was-was. Demikian juga seluruh kita bagi kaum muslimin sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari gangguan-gangguan setan. Dan ingat bahwasanya sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seluruhnya itu merupakan benteng bagi kita untuk bisa terbenteng dari setan-setan yang terkutuk. Ingat ikhwah bahwasanya manusia tidak akan pernah menang melawan setan kalau dia tidak menjalankan syariat Allah. Tidak akan pernah menang. Si iblis ketika Allah usir dia dari surga, ketika Allah kutuk dia tidak akan mendapat rahmat Allah. Ya. Bahkan dia pun ketika sudah dikutuk dan Allah pastikan kamu masuk neraka, dia enggak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dendam kesumatnya sudah menyala-nyala di hatinya. Dia katakan, "Rabbi bima aghwaytani." Ya Allah, karena Engkau telah membuatku sesat. Menyatakan aku sebagai makhlukmu yang sesat. La aqudanna lahum siratal mustaqim. Aku akan duduk di jalanmu yang lurus. Setan itu akan duduk di tengah-tengah jalan yang lurus. Jalan yang lurus ini adalah jalan yang dilalui orang-orang mukmin yang tujuannya menuju surga. Dan setan tidak ingin seorang pun yang berjalan di atas jalan lurus ini, karena ujungnya surga. Dia tidak mau ada yang masuk surga. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fatir ayat 6. Inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Sungguhnya setan itu merupakan musuh yang nyata bagi kalian. Fattakhidhuhu aduwa. Jadikan dia sebagai musuh. Innama yad'u hisbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya dia mengajak teman-temannya, golongannya, agar bersama dia masuk ke dalam neraka sa'ir. Itu merupakan cita-cita setan. Kalau bisa semua manusia bersama dia masuk ke dalam neraka jahanam. Jadi si setan ini akan duduk, si iblis duduk, ya, duduk di tengah-tengah jalan orang-orang mukmin yang menuju surga.
Dia katakan la aqudanna lahum siratal mustaqim. Aku akan duduk di jalanmu yang lurus. Summa la atiyannahum min baini aidihim. Aku akan goda mereka dari depan. Wa min khalfihim. Enggak bisa dari depan, dari belakang. Wa an aimanihim wa an syama'ilihim. Dari sebelah kanan dan dari sebelah kiri. Wala tajidu aktsarum syakirin. Ya Allah, engkau akan lihat enggak banyak manusia itu yang bersyukur. Padahal pada waktu itu hanya ada satu orang manusia, itu Nabi Adam. Tapi dengan sangat optimisnya si iblis mengatakan, engkau akan lihat enggak banyak mereka. Gak banyak mereka ini kan berarti manusia, gak banyak mereka yang bersyukur. Oleh karena itu ikhwah rahimallahu wa iyyakum, dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibadah-ibadah yang Rasulullah sunnahkan itu merupakan benteng kita yang sangat kuat untuk melawan setan-setan yang terkutuk, untuk melawan iblis yang senantiasa siaga untuk menyeret kita ke dalam neraka jahanam. Oleh karena itu ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, laksanakanlah sunnah-sunnah tersebut. Itu saja kajian kita di pagi hari ini. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat. Demikian, insyaallah kita akan lanjutkan pada kondisi seorang mukmin yang durhaka, yaitu dosanya berbentuk takabur, sombong. Bagaimana pula kondisinya nanti, ya. Demikian, tentunya ini semua kita kaji. Jangan sampai kita menjadi salah seorang di antara mereka, tentunya. Itu yang kita inginkan. Jadi bukan sekedar informasi, kita ingin agar diri kita terjauh dari hal-hal yang buruk seperti ini di hari kiamat kelak. Demikian para pemirsa Roja TV dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kita hidayah, taufik, istiqomah di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah qulu qauli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.